saya mencoba untuk yang teman-teman di Lampung, yang khususnya sing wong Jawa. Ya. Saya memposisikan bahwa di Lampung juga bisa ambiaran seperti yang di Jawa Timur. Terus ambiar apa sih? ambiar itu apa ya? Ambiar lah ya. Apa mubal apa sih? Apa ini? Kayak sepenteng jeblok malah mubal. Kalian cuma puas dengan oke, minggu depan kita reguleran di kafe ini, minggu depan itu lagi cara budgetnya. Sorry, misalkan 200.000. Cuk, mending bubar. Kok ubar wae lho. Hai, ketemu lagi masih bareng gua Andi and my partner Ernest. Kita dari Anes Project. Jadi kali ini gua dapat kesempatan untuk ngobrol bareng sama grup musik dangdut koplo dari Kipas Tua. Dan perkenalkan di samping gua ada Daniel Lesmana as a vokalis, and then Mas Erokes, dia editor. Jadi thank you waktunya. Gua pengen ngobrol-ngobrol sama kalian, memperkenalkan kenapa kalian mau ngusung musik dangdut koplo. Dangdut koplonya di Jawa lagi gitu. Dan kita itu bukan mau ikut-ikutan, cuma gue pengen tahu sih dari kalian. Maksudnya yang pertama, kenapa Kipas Tua namanya? Udah tua kan? Enggak. Kipas Tua tuh apa sih? Sebelumnya Kipas Tua berhubungan dengan teman-teman sih, lingkungan semuanya, dari tetangga. Tadinya berdiri hanya cuma 8 ataupun berapa, nggak sampai 8, 7 orang. Kita cuma apa sih ya, cuma keluar warawiri doang, gitaran, genjreng, terus aneng libur bareng, kita liburan bareng. Terus karena waktunya kita untuk bermusik, ada kesempatan, ya udah kita dari teman-teman juga ada yang suka musik juga, kita gabung, kita jadiin satu, ya udah kita bikin musik. Dan untuk arus koplonya itu nggak sengaja sih, maksud lebih ke karena suka aja anak-anak dengan musik koplo, ya udah kita iseng-iseng aja, kita garap koplo. Lagi pula di sekitaran sini kan belum ada sih tongkrong-tongkrongan teman-teman yang garapan seperti itu. Jadi ya udah ngalir aja, dan sampai sekarang dari teman-teman sampai sekarang bisa kumpul bareng kayak gini, rame. Oke, jadi karena genre kita itu dangdut koplonya Jawa, jadi enaknya mungkin kita ngomong Jawa kali ya. Seling lah ya. Medok banget Ben orang anu. bahasa Indonesia medok. Apa? Bro, komplain bro, gua nggak ngerti bro. Nanti lu ada bilingualnya lah. Nanti Repotin gua ngedit sama lu. Enggak usah, enggak apa-apa. Yang ketro kerja. Jadi kali ini pertama juga gue pakai kacamata karena ngantuk banget abis banyak kerjaan. Tapi mirip ya. Afgan loh. Afgan. Jadi ngene cowok maksudku. Woi, iki lho bapak janco ya. Ngene bro. Maksudku kan apa kalian itu melok Denny Caknan, Darboy Guys. Ini sorry gue sebut mereka karena kalian tuh kan membawa genre dangdut koplo Jawa. Yang mana saat ini tuh memang untuk dangdut koplo itu masih digandrungi banyak orang lah. Bahkan kita tahu bahwa viewsnya Denny Caknan juga puluhan juta. Artinya itu pernah tembus, gue sampein kayak lagu Kartotnya no, gue tembus nyampe 200 juta lah, hampir penduduk Indonesia. Maksudku penduduk Indonesia kan kurang lebih 270 sampai 290 gitu, 270 juta lah. Tahu. Iya, gue dari ini, gue dari set. Jadi kan sebanyak itu berarti kan ada yang menyukai lagu Jawa. Kalian itu mengusung dangdut koplo Jawa itu karena memang lagi hit saat ini, atau memang genre kalian tuh di situ? Maksud gue pengen tahu awalnya Kipas Tua itu langsung terjun di koplo Jawa kah? Atau pertama mungkin kalian rock dulu kah? Atau pop kah gitu? Ini karena kalian bisa ngebaca pasar karena lagu Jawa lagi hits, atau memang kalian kayaknya kita bawain lagu Jawa lebih oke deh gitu? Pasnya di mana gitu? Kebentuknya itu? Jawab. Oke. Untuk kenapa kita
aja Indonesia lah, aja wae. Ngopo dhewe harapan iku blo. Sebenarnya ngeditin musik. Enggak apa-apa. Iya, orang apa lah. Pulau Jawa itu lebih luas. Lebih banyak orangnya maksudnya. Salut. Oke, lagi ngopo nek dhewe harapan iku blo. Sebenarnya nggak sengaja, lebih ke karena sering wae. Aku pribadi seneng lagu-lagu koplo. Seneng lagu juga Jawa. dari Denny Caknan kuwi ya salut maksudnya kagum ada musisi muda Jawa yang dengan sedemikian karyanya dia wow banget. Jadi kan Jawa baru-baru. Jadi untuk koplo sendiri kita mengalir aja Mas. Tadinya kita emang pop. Mau nih pop terus kita coba untuk aliran ambiar. Banyak respon dari teman-teman juga. Kita di sini nggak ada nih kayak musik kayak gini. Ya wis dhewe pelan-pelan dengan ya turkoni dhewe bocah-bocah. Turkoni bocah-bocah gelem semangat. Ya sampai sekarang sebenarnya belum menjadi apa-apa, cuman seenggaknya kita bisa menjaga tali silaturahmi keluarga dengan beberapa banyak teman-teman kipas tua, keluarga kipas tua ya itu dah syukur dah menjadi tujuan bagian dari tujuan kita. Oke. Jadi yang perlu kita share ke teman-teman itu, maksudnya kita mau kasih tahu ke teman-teman kalau Kipas Tua ini adalah grup musik band dangdut koplo, ya, lebih jelas. dari Lampung, tepatnya di Kabupaten Tanggamus, dan mereka cukup punya banyak fans di Tanggamus khususnya ya. Gue nggak bilang di Lampung. Oh Pringsewu, oh Kabupaten Pringsewu. Oh sorry. Tapi udah ke Tanggamus. Oh, belum. Kita belum. Insyaallah. Budaya aja gitu, budaya. Ya. Insyaallah. Ya, jadi mereka ini adalah grup musik band dangdut koplo yang mengusung lagu bergenre musik dangdut koplo dengan bahasa Jawa, dan mereka cukup hits di Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan next time ke nasional. Amin ya Kita mau Allah. kejar Denny Caknan dan Darbon. Amin ya Allah. Teman-teman yang lain lah ya. Bro. Kalau ini jangan tanggung ya. Iya, kalau gitu jangan tanggung. Amin. Amin sih mumpung. Ya. Aku boleh nambahin nggak sedikit? Boleh, silakan. Sebenarnya Kipas Tua itu dari ketidaksengajaan sih yo. Iya. Awalnya Apa itu maksudnya apa gitu tidak sengaja? Kalau Awal- ngerti iklannya yang anu enggak? Apa jenenge minyak kayu putih? oh Jangan coba-coba. jangan coba-coba. Untuk anak jangan coba-coba. Tapi ini untuk Bapak boleh coba. Sebenarnya awalnya itu kan geng ini, ibaratnya geng jalan-jalan gitu lah. Cuman di grup WhatsApp dulu ya. Terus kita orang sebenarnya nggak di musik dulu ya. Enggak. Nggak di Kita musik. lebih ke traveling. Traveling dulu. Traveling. Ya. Kipas Tua itu traveling, jadi cuma jalan-jalan. Itu anaknya hanya berapa orang? Berapa 5, 6, sekarang 7 itu. 7 orang ya. Oke. Itu waktu itu kita nggak sengaja kontekan, cuy karaokean yuk. Karaokean kan, karaokean inget. Malah inget gue, aku kurang inget. Karaokean. Ingat itu pokoknya Itu malah sih karena aku ngikutin sih waktu itu. Aku belum masuk Kipas Tua tapi aku ngikutin. Oh. Awalnya karaokean di rumahnya Dani, depan rumah Dani, bawa salon masing-masing salon aktif gitu. Masih pakai gitar biasa, Mic Bluetooth. mic Bluetooth, Kalau lompet. karaoke, mic Bluetooth karaoke, terus sama bassnya aplikasi ya, bassnya aplikasi, drumnya aplikasi, gendangnya juga aplikasi gitu. Awalnya pop-popan. Sebenarnya Kipas Tua ini, nama Kipas Tua itu kan ada singkatannya tuh. Apa itu? Kita pasti tua. Oke. Filosofinya emang agak dalam nih, Mas Dani yang tahu filosofinya. Sorry, ini kayak lagunya. Ambil judul lagu. Iya. Judul 420. lagunya apa? Iya. Iya. Karena dulu Ngefans ya? saya pribadi udah suka lah dengan lagu-lagu 420 dengan lagu. Bukan tenang lu tapi lah. Sama Aris Mana gantengan dia berarti. Pas itu Kenapa mah nyebut namanya? Tapi dia dari Aris Mana memang. Hah? Aris Dari Mana. Aris Mana. Bang Aris sorry. Enggak apa-apa. maaf Pak. Karena waktu itu pas banget rilis singlenya Kita Pasti Tua, dan itu emang dari segi lirik itu emang udah Menarik ya. menarik bagi Ya. saya pribadi. Oke. Kita Pasti Tua itu maknanya sebenarnya banyak sih kalau dimaknain. Kita pasti tua. Kita lebih nanti tua nanti, jangan sampai lupa dengan waktu kita muda. Yang penting yang penting kita ada kontribusi ketika kita muda, entah itu di masyarakat, teman ataupun dalam seni, Pokoknya kita musik. sadarin ya, kita pasti tua gitu. Karena Kita setiap pasti hembusan tua. nafas, setiap detik kita itu pasti tua. Kita yakin ya. Makanya
kita berpikir positif, lakukan yang positif aja sih. Oke, jadi awal mula terbentuknya nama Kipas Tua itu mengambil dari lagunya Judul kita pasti judul kita pasti tuanya si 420. Iya. So ini Oke. udah gue record apa belum? Gue lupa. Ya Allah. Bajingan. Orang direkod mau paru nanti ngumpul. Oke, terus seberapa yakin kalian? Kenapa mesti ngusung lagu dengan bergenre? Sorry, kenapa mesti mengusung genre dangdut koplo dengan bahasa Jawa? Ya karena Kan banyak tuh ada pop, ada rock gitu ya. Ngopo mesti Jawa ngono lho maksudku? karena emang anak-anak Jawa semua di sini sih. Iya sih. Jawa apa ya, Mas? Kita ini di Ngefans Lampung ya ya. Mas ya. Lampung cuman ya di maritim emang lingkungan Jawa Oh, maksudnya. bukan berarti kalian memang karena membaca pasar oke kayaknya Enggak, sengaja kita sebenarnya. nggak ada niatan kalau untuk ini lagi Denny Caknan lagi tenar nih, enggak. Karena kita waktu kita main kita musik karupian gitu. Terus banyak respon dari teman-teman. Bagus. Ya udah, kita garapan koplo aja yuk, karena jarang sih di sini koploan gitu. Ya udah dari semangat teman-teman yang akhirnya kebentuk sampai sekarang ya. Oh, bukan karena Bukan. memang lagu Jawa tuh lagi hit sekarang bukan. Enggak sih, enggak kepikiran ke situ malah. Yakin? Orang-orang kepikiran demi Demi Allah. Enggak, karena waktu itu malah kita orang genrenya rock ya, Mas Gani Popang. Dulu waktu itu kan Gua pernah sebelum bikin lihat Mas sih. Tua, kita orang sering ngeband lah waktu masih sekolah dulu. Oh emang Dari sekolah. basicnya memang suka ngeband. Iya, juga. dulu suka ngeband. Awalnya emang sering nyusahin. Popang, Sering nyusahin. Popang, punk rock gitu. Waktu itu ya. Nah, Awalnya terus- sih itu gitu. Oke, berarti kan kalau gue baca dari kalian tuh ya, maksudnya kan kita kenal sebelum kita publish lah ya artinya. Kalian tuh kan mengusung tema kekeluargaan lah dalam bermusik. Iku piye maksudnya nek kekeluargaan ki piye? Engko nek Kipas Tua wis tenar yo, nek wis komersil, kuwi apa ora rugi lah. Mau cari duit apa dari saudara? Karena gue Bro jawab lah. Karena timnya Kipas Tua ini, teman-teman just info ya, itu kurang lebih ada 40-an orang, 40. 40 something lah. Keluarga ini, Mbak. Nah, mereka mengusung konsep kekeluargaan. Jadi yang gue khawatirkan ke depan, jika Kipas Tua ini komersil ke depan, yo, iku nek mbah gitu piye, Cok? Kembali lagi ke musyawarah. Sepakat. Gitu ya. Enggak, apakah kalian akan merasakan kerugian gitu? Karena kan keluarganya akeh kan, keluarganya akeh. Terus itu duit sakmene iki nek jane nek dipotong go pemain tok luwe gitu. Tapi nek dibagi keluarga kan akeh. Orang keluargamu dhewe ngono maksudnya. Kuwi piye kuwi? Jawab lu. Ya sebenarnya sih awalnya itu 40 orang itu bukan tim inti semua sih. Jadi kita Oke. kita ada grup band sama grup kreator lah. Ya, teman-teman yang ini baru-baru ini sih kita orang kepikiran kenapa nggak garap video-videonya gitu. Maksudnya kita nggak Oke. garap online-nya. Itu ada plan ke situ sebenarnya. Kita masih pelajari sih manajemennya gimana nantinya gitu. Ya untuk sekarang sih ya udah keluarga dulu. Tapi kan kalian sudah manggung di mana-mana. Let's say kita bilang kafe lah, reguleran di kafe gitu ya. Itu kan bukan tidak ada uang ya kan? Ada lah pasti. Cuma kan karena keluarga kalian banyak, kalian tetap memikirkan tuh. Iki harus dibagi piye iki? Harus dibagi piro iki? Lu rokok, bensin. Rokok, operasional dan Ngangkut. lain-lain. Eh, Maksudku kamu sebagai vokalis dan mungkin aku bisa bilang motor di band ini gitulah ya. Kowe piye kowe mbagi piaraan? sejauh ini Aman-aman aman dalam arti Ikhlas. enggak sih, lebih dalam arti enggak dalam arti kita masih banyak kekurangan Iya. dari Oke. segi sistem ataupun alat. Sama anak-anak kita udah musyawarah, misalnya kita udah bicarakan ke teman-teman semua, kita sekarang masih turko, kita apapun yang terjadi ini belum ada hasil, apapun ada hasilnya nanti kita yaitu kita untuk upgrade alat ataupun sistem. Oh, jadi penghasilan yang didapat saat ini itu kita kumpulin dulu, gue Iya. upgrade alat-alat gue. Lebih ke uang kas sih, Uang masuk uang kas kas dulu, dulu. masuk uang. Tapi sorry, berapa personil yang ada di Kipas Tua? Tim inti lah Tim inti. maksudku. Kalau Personil inti. untuk player kita ada 10. Let's play. 10. 16 yo.
12. Tak tambah 20 Bebe. Aja, gede. Mbok binang yang meneng kok. Apa 12 untuk player musik. Heeh. Cuman kalau untuk sama kreator, sama kru itu Ya 20-an lah. 20. Ya benar, 20. Oke, lanjut. Ya udah lanjut dari tadi. Belum. Itu udah logatnya Jawa tadi. Oh, Kita mah improv. Ini bro. Logatnya aja. Reboisasi sih lebih aku kira reboisasi. Adaptasi. Penghijauan. Lanjut. Oke, jadi Kipas Tua itu terlahir sudah setahun yang lalu yang gua tahu sih. Gua nggak tahu startnya kapan. Kalau untuk musik, Musik setahun lalu. Untuk musik setahun yang lalu dan sudah tayang di YouTube juga ya, YouTube-nya Kipas Tua ya. cover. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu musik atau kegiatan yang di-share ke teman-teman melalui YouTube oleh Kipas Tua, teman-teman Kipas Tua, itu kalian bisa cek juga, bisa lihat juga, bisa tonton juga di YouTube-nya Kipas Tua. Kipas Tua official? Official Kipas Tua. Yes, official Kipas Tua. Nah, kita lihat deh. Nanti kalian bisa komen juga, karena ini juga yang mau gua komen. Jadi setahun berjalannya Kipas Tua itu nggak lebih dari 10, bahkan kurang dari 10 video yang dipublish. Iya. Itu ngopo jane? Sebenarnya kita Ngopo kalian ngopo? Kue wong ki wis bangga dengan tampil reguler di KPK dengan tidak memikirkan AdSense di YouTube, Iya, maka maksud. kalian tidak produktif untuk publish di YouTube atau memang kalian sudah merasa cukup bahwa kita udah dapat duit kok dengan reguleran. Iku piye ceritanya? Ya, Emang sebenarnya- bocah-bocah ini mbok kumpul ke akeh wong kuwi 40 something lah ya. Itu gur hae ngerokok tau mangan gorengan, ngopi bareng ngono piye sakjane kuwi. Jawab lo. Iku didumai. Didumai terus. Ya. Pertanyaan simpel, kenapa Kipas Tua tidak produktif di channel YouTube kalian? Oke. Kipas Tua sebenarnya waktu itu kita belum kepikiran di situ, waktu itu belum ada Iya. untuk lihat. Tadinya kan sebenarnya aku sama Mas Dani udah ada proyekan YouTube sebelumnya. Itu fokus ke sana waktu itu. Dan bentuknya Kipas Tua jalan waktu itu belum ada. Belum ada Ibaratnya belum ada seperti konsep. media. Ini baru PPKM kemarin sih, waktu itu kan galau kan, nggak ada waktu di rumah. Nggak ada kan. kegiatan. Nggak ada kegiatan. Jadi yuk kita buat tim kreator gitu. Jadi khusus lah dipisahin antara player sama tim kreator. Ya baru-baru ini sih sebenarnya. Oh, karena itu tanggung jawabnya ada di lu bro, lu sebagai apa ya? Sebagai content creator ya, editor Iya. lah gitu maksud gua. Harusnya lu yang lebih bertanggung jawab untuk mempublish setiap kegiatan kalian di YouTube. Jadi reguleran tetap dapat, terus aktivitas di YouTube juga ada gitu maksud gua, karena kan algoritmanya kan tetap kebaca kan gitu. Nggak usah setahu sih. Tapi sorry kalau misalkan kalian anjing ya. Tapi sorry kalau kalian memang sudah merasa cukup dengan reguleran, dengan manggung di kafe to kafe gitu ya. Nggak apa-apa juga sih menurut gua. Cuman sayang aja ketika karya kalian tuh tidak dipublish di YouTube, walaupun mungkin selama ini kita cuma bisa cover gitu ya. Ya itu nggak masalah juga maksud gua. Sebenarnya waktu itu kita orang ada masalah sih waktu sama cover di project sebelumnya, kita kan cover tuh. Kita hampir di take down. Hampir di take down. Ya, maksud pokoknya itu tuh hampir hilang lah pokoknya. Kenapa? Karena kita cover lagu Ya, ya. itu waktu itu aku mikirnya Kipas Tua ini kalau cover kok kayaknya susah gitu loh. Maksudnya capek-capek buat ininya, tapi hasilnya nggak maksimal Itu gitu. cover garap audionya secara profesional. Enggak, Recording atau cover recording sih live waktu itu. cover? Waktu itu sebelum itu recording. Kita ada teman itu namanya Mas Rian di hashtag musik. Itu Mas Rian. Sebenarnya namanya hashtag musik. Itu garapannya rock gitu. Itu kita orang mixing sendiri. Oh. Jadi rekaman sendiri ya. Artinya profesional ya audionya ya. Merekod. Enggak, iya. Profesional artinya. Kalau Ya, baru. maksud gua enggak profesional itu dalam artian kita record dari kamera Oh iya. atau lewat handphone toh, edit nggak profesional, editing audio dan video nggak profesional, maksudnya jor-joran aja gitu loh, langsung publish. Asal publish. Asal publish. Kalau yang sebelumnya sih kita recording dulu. Oh ya, artinya secara profesional. Ada sih bagian yang live langsung. Misalnya kita
ya profesional sih, kita langsung ke pakai mixer, terus pakai sound card. Waktu itu sound card masih biasa. Terus kita ya kita sound card biasa banget waktu itu. Terus akhirnya ada temen yang ngeliat kita kok kayaknya ini anak-anak ini kok gitu sayang gitu, terus dia nyumbangin sound card waktu itu. Itu ada Mas Dwi nyumbangin sound card. Itu kita waktu itu sempet vakum juga karena mikirin ini copyright itu. Oh ini konsepnya mau gimana gitu, bingung. Terus Karena kena copyright. iya, karena mau kena copyright kan. Terus di Kipas Tua ini aku mau terapin cover, itu kayaknya kok sayang belum ada ini loh, maksudnya kita capek-capek buat, tapi kita Cuma tidak termonetize gitu, monetize kena gitu. copyright. Terus akhirnya kemarin itu kita buat konsep lain gitu, kayak cobalah buat lagu sendiri, terus cobalah garap konsep lain kayak vlog atau apa. Kemarin masih disusun sih. Aku masih sebenarnya aku juga sambil kerja kemarin kan ngarahin teman-teman untuk buat vlog sama buat podcast waktu itu. Wah, awakmu saiki resign mergo Kipas Tua. Ora juga. Ora juga sih. Pogo itu karena produksi kita terhambat karena mungkin kesibukan udah mulai aktif dari mulai Mas aktif. Erop. Jadi kita hanya nunggu instruksi dari Mas Erop aja. Waktunya sih waktu itu kayak kemarin-kemarin waktunya susah gitu ya. Kerja pulang sore, semua Bagi orang waktunya. bagi capek gitu kok. Oke. Terus ini ya masih ngarahin teman-teman gitu, masih ngajarin Oke. teman-teman buat untuk biar bisa lah gitu. Karena emang dari nol banget gitu, kita orang belajar otodidak semua lah, dari ya kamera, dari editing itu otodidak semua gitu. Seberapa pede kalian di atas di circle kalian lah, atau khususnya di circle Lampung, bahwa kalian tuh sudah punya nama gitu. Sakjane ki apa sih gawe arek-arek iki seneng karo Kipas Tua? Gini, apa ya? Mergo kowe ganteng. Enggak. Wah, ora apa ya lele. Tapi vokalis itu berhak untuk ini loh. Memang motoriknya band itu ada di vokalis. Jadi memang Nggak selalu sih. Iya, nggak selalu. Cuman kan kalau vokalisnya kurang kan ada nilai tambah gitu maksud gua. Oh iya. Cuma kalau dia sih ya jauh, kalau sama gua jauh ya. Tunggu ya. Oh, tunggu ya. 2 tahun lagi nanti. 2 tahun lagi dia Bajingan asu. Enggak, gini. Saya pribadi menerapkan buat teman-teman juga. Saya mencoba untuk ini bukan memiripkan ya. Saya mencoba untuk yang teman-teman di Lampung, yang khususnya sing wong Jawa. Oh iya. Saya memposisikan bahwa di Lampung juga bisa ambiaran seperti yang di Jawa Timur. Terus ambil apa sih? ambiar itu apa ya? Ambil lah ya. Apa mubal apa sih? Apa yang nanti ada? Kayak sepeda yang jeblok malah mubal. Ambiar itu padha wis carut marut. Berantakan. Oke. Berantakan. Terus apa? Saya mencoba untuk kayak dimirip-mirip seperti Deni Caknan, karena untuk setiap kita perform, bagaimana teman-teman audien atau teman-teman Kipas Tua lainnya merasakan aura yang seperti yang di Jawa, terapkan seperti Deni Caknan live ketika live. Sebenarnya kalau untuk karakter suara juga aku jauh karena Deni Caknan, cuman sebisa mungkin saya setidaknya untuk kita punya karakter sendiri lah. untuk teknik saya mencoba untuk menyamakan dalam arti biar teman-teman yang di Lampung ini ikut merasakan aura apa yang dirasakan di Jawa. Seperti itu sih. Pernah Deni Caknan kesini ya? Burung. Pernah. Makanya itu. Burung aku belum pernah. Makanya itu kayak aku pribadi bicaranya ya teman-teman seneng kene bisa merasakan juga. Jangan semperin itu. Oh, tunggal kaplok iki. Oh, iki aku sih gawe, Mas. Mergo meletre gitu. Metre itu apa sih? Meletre. Meletre. Podo ya ambiar sih. Ambil ya. Cuman Mantul. lebih kentir meneh. Terus aku udah itu jawabannya sih, maksudku Oh. sepede apa kalian mengusung dangdut koplo ini ke teman-teman yang ada di yang ada di Lampung lah gitu ya, khususnya di Kabupaten Pringsewu gitu lah. Terus seberapa banyak kalian, kalau gue tanya, fans kalian itu udah banyak ya? Belum sih, Mas. Sebenarnya gini sih, karena kita ini bahasanya anak-anaknya
Berarti kurang bebon dia. Kurang ya? Kurang itu kurang. Wah. Sudah kita di sini anak-anaknya tuh maksudnya sama-sama aja. Ayo, sudah apa ya? Kita nggak merasa meninggi, terus kita nggak merasa ini apa. Gorengan. Priwe, sini sing kerja di rumangan. Jadi lo kalau mau bareng biar sama kipas tua, ya ayo sini bobrok bareng. Maksudnya kita di sini terbuka gitu. Lebih ke main apa ya Mas ya? Ya iku lah sing siji niku seberapa pede kan? Seberapa pede. Karena untuk skala musik koplo skala apa musik koplo mungkin dari teman-teman kita juga banyak sih band-band untuk mengusung musik-musik koplo atau ambiar yang lain. Cuman kalau untuk pribadi untuk kipas tua alhamdulillah dari teman-teman toh band-band yang lain juga mereka kayak ramah kita, maksudnya mereka bisa bantu kita juga kalau kita main kadang-kadang kedatangan mereka juga, jadi kita saling support Mas. Jadi di situ itu menambah kita pede bahwa kita itu banyak teman, banyak orang-orang yang merasakan supportnya, kayak banyak teman-teman yang support sama kita. Ya itu yang ngerasain kita pede, maksudnya ya kita pede aja, maksudnya nggak mikir yang Artinya diterima gitu. iya diterima dari teman-teman. Soalnya mereka juga menikmati musik kita gitu. Karena tak dulu kan setiap kalian manggung pada saat regular di cafe gitu ya, itu penontonnya cukup banyak loh menurut gue ya. Banyak versi gue ya, karena kalau banyaknya versi konser kan beda. Tapi kui wis menjadi salah satu jawaban bahwa ternyata Kipas Tua digandrungi oleh pemuda-pemudi meletre, ambiar kan ya. Pemuda-pemudi yang suka ambiar ngono. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah seberapa yakin kalian dengan Kipas Tua? Anak digona di Kipas Tua. Deng. Enggak ya. Nek memang enggak yakin tak bubar saiki. Ora apa lu coba. Meneman lu. Apa gitar bass iku nyicil gitu. Bisa sum-suman baru dia tubuh iso. Masa ya ora bubar. Kowe lah hati Karena kalian sebagai otak dari Kipas Tua loh ya, tak sebut memang ini perwakilan Mas Dani dan Mas Erotes ini adalah bagian dari Kipas Tua dan mereka cukup mempelopori untuk grup bandnya sendiri gitu. Nah kalau kalian berdua aja nggak yakin mau dibawa kemana Kipas Tua, saya yakin apa kalian dengan grup musik ini untuk ke depan tak kon bubar cok. Nek bubar aja. Wes nyanyi aku soalnya ini kode. Saya yakin apa kalian dengan grup musik ini mau dibawa kemana? Aku yakin banget Mas, maksudnya aku ya baru-baru ini sih, maksudnya kemarin belum fokus ke Kipas Tua. Terus kok Kipas Tua, ya aku baru sadar waktu itu Kipasnya ini kok rame ya, trafficnya kok followersnya naik gitu waktu itu. Wah, ayolah kita buatlah gitu, maksudnya buat tim kreator itu tadi, ayolah kita buat tim kreator biar ada apa ya, biar ada karya gitu loh yang dikeluarkan dari Kipas Tua selain offline gitu loh. Terus sebenarnya di sini juga pelopornya itu sebenarnya ada lagi sih kayak Mas Tanto, Mas Enis itu yang apa? Yang ngomong kita lah, maksudnya yang menyemangati kita gitu, yang support kita, dia yang misalnya kita ada salah, ada ini, ya, mereka yang negur kita, nasihati kita gitu. Mereka juga berpengaruh besar gitu di Kipas Tua gitu. Jadi kalau nggak ada mereka, tuh anak-anaknya Pak kan tuh pompang, kudu dibencut sama mereka gitu. Ya aku sih yakin banget gitu, makanya sekarang aku mau fokusin ke anak-anak, untuk edukasi ke anak-anak, ayo gawe karya dulu. Yakinmu sampai level piro? Maksudku levelnya itu semana? Kira-kira itu level Ya untuk go nasional kah? Ya pastilah. Atau kalian cukup bangga? Atau kalian cukup bangga dengan hanya tampil atau manggung reguleran di kafe atau aktif publish di YouTube, kita doang udah merasa cukup atau mau gimana? Kalian sudah ada produser belum sih? Belum. Nah ini hebatnya Kipas Tua teman-teman. Jadi Kipas Tua itu selama mereka berjalan setahun yang lalu kurang lebih mereka itu nggak ada produser. Memang benar-benar sistemnya itu kekeluargaan, digeluti oleh teman-teman Kipas Tua sendiri gitu ya. Ya hobi. Butuh budget berapa untuk jadi produser biar gue nawarin diri kalau ini? Tar dulu. Enggak. Sorry. Sebelumnya gua pas ngeliat kalian latihan kemarin, itu kalau gua punya banyak duit aja gua. Amin ya Allah. Benar jadi produser. Amin ya Allah. Kalau ngeliat namanya pada saat latihan ya, jujur aja ini mah.
Tapi pernah nggak ada tawaran apa dari produser gitu? Ada. Pernah. Enggak pernah. Oh, Kalau produser belum pernah. Sopo Yang sih? nawarin Ah. mau support gitu. Sopo sih teko-teko Challenge. waktu nonton kalian terus kalian tuh anjing kayak ini nih oke nih pas tuh nih. Gue produserin. Ada nggak? Anak apa? Kangson. Kangson. Tukang Ada son. sih. Rame ya di sini ya. Tukang son iki sopo jenenge? Kangson. Kangson. Oh, ada dia ada punya sempat ada cuman salah satu artis juga artis Musisi? Apa? musisi Kita internasional. Nah, itu udah nasional sih. Udah nasional. Ya. Sopo kuwi? Ya itulah ya. Ada lah. Nanti kita bisik-bisik Nggak enak. ya. Ada. Itu untuk Enggak apa masalah enggak jelas disebut enggak apa? Aku bingung dijawab. Karena ada something waktu itu. Oh. Karena ya itu kita belum komunikasi lebih ke komunikasi sih kita juga mungkin waktu padatnya jadwalnya beliau juga waktunya si orang tersebut jadi di situ ada komunikasi yang miskomunikasi ya udah akhirnya dia juga udah kembali sibuk lagi ya udah kita Oke, Kak, soal cuma dia support selain aja. itu nggak ada lagi berarti. Belum. Ada yang melihat ternyata kalian punya potensi terus berkeinginan untuk memproduseri kalian itu belum ada sampai saat ini. Belum ada. Oke, jadi buat teman-teman yang punya banyak duit Challenge kita. dan punya planning ke depan soal musik, suka akan musik dan berkoplo, ini ke pas tua boleh kalian produseri. Kalau kalian nggak mau, biar gue yang ambil alih. Tenang yo. Nanda. Iya. Karena Gua sama Andi jujur pas balik di mobil tuh ngobrol. Waduh. Gua masih kaya. masih kaya. Masih kaya. Pernah kaya Jadi kita pernah, kalau pernah kaya pernah. Jadi maksudnya Belum. enggak, kita coba nyari sponsor atau nyari support system lah dari luar ya. Jadi ketika teman-teman sih. yang memang punya keinginan yang sama soal musik dan memajukan musik dangdut koplo dari Lampung, itu kalian bisa bantu kita untuk memproduksi Kipas Tua. Betul. Kalau kalian nggak mau, biar gue yang ambil alih. Sebenarnya sebelumnya kita ini Mulai ya gue ya. jadi galak banget tapi sebenarnya pengen ngerapihin dulu sih. Iya, nek aku galak memang. Nggak bisa kalau nek nggak milu aturanku. Pengen ngerapihin internal dulu sih benar. Oke. Jadi biar mereka dia yang produseri kita itu puas juga gitu. Oh, Jadi kita jadi merasa belum rapi ya Mas ya? maksudnya ya si murat marit. maksudnya belum Proses. apa ya Terus tersusun dengan rapi gitu, manajemennya belum maksudnya ya kita ya karena memang menurut gua dalam suatu apa ya apa sih namanya singkop organisasi gitu ya, Organisasi ya. baik musik atau apa gitu kan, itu kan pasti perlu ada yang memanage kalian sebetulnya. Jadi sebenarnya sih gue setuju dengan konsep kekeluargaan kalian, cuman ketika keluarga ya this is business bro, keluarga ya keluarga gitu maksud gue. Jadi maksud gue itu gue pengen Kipas Tua ya, gue koreksi buat Anes Project juga lah, buat diri kita pribadi bahwa memang nggak mudah konsep orang-orang itu gitu ya. Cuma maksud gue kalau kalian berangkat dari kekeluargaan, bukannya lebih enak ngatur keluarga ya gitu. Jadi kalau keluarga ini nggak bisa dibawa untuk maju, itu tadi gue bilang ngalio aja. Karena aku orang Melayu, nek kowe nggak iso dicek Melayu, tinggal ya tak tinggal. Ngalio tau. Ngalio itu minggir. Minggir. Mending lo out deh gitu. Mending lu keluar deh gitu. Karena gue pengen lari. Kalau lu nggak bisa diajak lari, ya sorry. Masih banyak yang pengen lari sama gua gitu. Yang Anes Project sih sebetulnya bukan menyayangkan, tapi lebih kepengen kayak kita tuh enak lagi berjalan dan bersaing itu enak banget. Cuma secara sehat ya, tidak saling menjatuhkan gitu. Karena itu tadi kita sebagai kompetitor tuh walaupun konsep yang kita usung tuh kalau bukan podcast kreator, kalau kalian kan lebih ke musisi lah ya, musician lah gitu. Kan kita bisa jalan bareng-bareng gitu maksud gua. Jadi kalau memang orang banyak itu ternyata tidak bisa membantu kalian untuk up, yang penting ngalio cok, ngalio aja. Sorry aku orang Melayu soalnya, nek kowe nggak iso dijak Melayu, ya minggir. Ojo ngalangi aku, benar, ojo ngalangi aku. Oke, bisa kita terapkan? ya bisa ya sangat Bisa. udah mulai Iya, terapkan. dalam bisnis itu kan kita kan pengennya komersil Iya, maksudku kan. iya.
Kita itu nggak pengen, sorry maksudku ya aku mau yang tak bahas kan. Kalau kita tujuannya hanya untuk tongkrong-tongkrong, main musik, hahe-hahe, makan gorengan, ngerokok, ngopi, itu sudah cukup buat kalian dan tidak ada tujuan untuk komersil, ya nggak apa-apa juga. Tapi itu pun sebenarnya sangat kusayangkan. Ya ngopo gue buang-buang waktu, cok. Ngono maksudku. Jadi ya kita sama-sama saling support antara Kipas Tua dan Anas Project untuk ya sudah yuk kita rival yuk gitu. Kita berkompetisi dengan konsep yang berbeda, tapi kita masih bisa saling support gitu. Nah, Mugano tak takon ke kalian berdua sebagai perwakilan dari grup Kipas Tua, mau dibawa kemana Kipas Tua? Tujuannya mau komersil atau cuman hangout doang gitu. Kalau cuman hangout doang ngabisin waktu, malah koncone sing wis duwe bojo, Cuk. Iya. Anak bojone iki lilo ngelepas bojone buat latihan dengan kalian tanpa menghasilkan apapun. Bojone iki juga dikonconi lho. Kan dia harus tinggalkan istrinya untuk latihan dengan kalian. Sekalian tuh nggak punya mimpi yang pengen komersil, pengen terkenal lah ya. Nggak usah munafik lah. Kita tuh setiap profesi tuh pasti pengen ada tujuan kapan di mana lo ada di atas kok gitu. Jadi kalau nggak bisa ke sana, ya gue mau mending bubar. Bubar wae. Padahal seperti kayak biasanya. Galak banget. Tapi di rumah saya ini aku podcast juga loh. Tak tunggu. Ini aku upload, bisa Ini ya, aku pribadi lebih senang itu berkompetisi secara sehat. Iyalah. Karena pasti ada keahlian yang tidak aku punya tapi kalian punya. Dan aku bisa mengamati itu dan meniru itu dari kalian. Bahkan bisa aku modifikasi ketika memang itu bisa aku oke, Ki, kayaknya sorry. Aerokes ini lebih oke dibanding Anas Project. Tak tiru mesti. Karena aku tuh selalu punya prinsip untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu aku selalu. Jadi bukan berarti aku benar terus ya, dan bukan berarti aku menguasai selalu. Itu tidak juga. Aku butuh sesuatu yang dimana aku nggak bisa, orang lain bisa. Aku contoh dia. Nah iso, tak langkayong itu. Wih, nah aku, tak contoh. Ini aku, ini mas. Aku sebenarnya Sombong kan buat Sombong. ya. Kalau gua sombong itu perlu bro. Kenapa Tapi bro? tetap ada jalurnya Ya, ya, maksud gua gitu. Sombong itu Dosa dong, bro. gini dulu. Sombong itu bermakna ketika lu menguasai bidangnya. benar. Tapi kalau lu sombong nggak menguasai bidangnya, ya lu out lah. Nggak usah lu ngomong juga orang nggak tahu kalau itu nggak ada isinya gitu maksud gua. Kita bicara genre yang berbeda, musik dengan podcast kreator, beda banget memang. Cuman karena gue kenal kalian, karena gue menganggap kalian tuh bagian dari kita gitu ya. Kenapa nggak kita jalan bareng, ngono? Ya gue mau, nek gue mau seneng puncak di sini, ternyata ya maksud aku nggak bisa nebeng sih, kan ngono toh. Begitu pun sebaliknya, ngono. Nah aku pengennya begitu. Jadi aku pengen kejelasan dari Kipas Tua, dari konsep yang kalian usung saat ini itu mau di mana, mau dibawa kemana arahnya. Sudah setahun berjalan, kenapa tidak produktif? Apakah kalian cukup bangga dengan manggung reguleran di cafe to cafe, atau kalian cuma ngupload atmosfer ketika kalian manggung terus teman-teman hahe Wah. Kita tidak butuh itu. Sorry, kita butuh karya kalian lebih dalam, lebih deep. Hasil karya kalian gitu. Kita gue nggak ngelarang untuk kalian mengcover lagu Denny Caknan dan teman-teman lainnya, bukan. Cuman gue pengen ada karya yang memang terlahir dari Kipas Tua dan itu bisa dipublikasikan ke teman-teman bahwa Kipas Tua itu tidak cuma mengcover loh, kita punya karya sendiri loh. Mono maksudku, setahun berjalan apa sih nggak tuh lo? Uploadan YouTube kalian, sorry, nggak nyampe 10. Sorry, nggak nyampe 10. Setahun berjalan. Makanya tak takon kalau kalian cukup puas dengan manggung reguler di cafe to cafe dengan budget misalkan berapa rupiah gitu lah, berapa ratus rupiah, keluarga kalian tuh oke coy. Kipas Tua itu digandrungi banyak orang. Let's say kalau gue bilang 1 juta dibagi 40 orang, kue itu apa coy? Akhirnya rokok sebungkus 25.000 ya. Pas bungkus wae wong 10. Nah kalian tuh harus bertanggung jawab akan teman-teman, maksud gue, teman-teman yang sudah mensupport kalian. Teman-teman ambiarnya Kipas Tua itu sudah mensupport kalian habis-habisan. Terus kalian cuma puas dengan oke, minggu depan kita reguleran di cafe ini, minggu depan itu lagi cara budgetnya. Sorry, misalkan 200.000.
Mending bubar. Mending bubar. Mau ubar wae lho. Iya lah, karena aku pengen Narik sopo lho. Gini ya, maksudku kita sebagai manusia, manusiawi ini uang lah ya, realistis lah bahwa teman-teman kan sudah meluangkan waktunya untuk membantu kalian, mensupport kalian. Sing ngusung-ngusung sound system kuwi apa ora dibayar ngono sih. Pegel Mas. Pegel lho kuwi. Nek kur dibayar rokok tok mending milu aku wong iku. Oh bener. Enggak usah milu kipas tua. Sorry ya. Iya. Maksudku ngono loh. Oke. Artinya kalian tuh harus punya mimpi yang mana satu frekuensi. 40 orang itu yang ada di dalam kipas tua itu aku pengen kalian satu frekuensi semua untuk mencapai tujuan bahwa kita bisa publish, kita bisa go nasional lah paling tidak gitu. Kalau cuma terkenal di Lampung ya itu mungkin mimpi semua orang lah, kita jadi hits di Lampung, tapi kan ke depan kan kita pengen kayak yang lain-lain itu gitu. Makanya gue tanya, apakah kalian cukup puas dengan yang kalian nikmati saat ini? Kalau aku sih belum sih Mas. Maksudnya Ya untuk saat ini karena banyak motivasi dari teman-teman yang udah pernah dilakukan sama Mas Andi. Yang sebelumnya juga sama. Kita dari situ kita udah mulai konsep bahwa tujuan kita ya udah kita sudah mulai ada tujuan, yaitu untuk tujuan awal kita lagi ada produksi single itu baru tujuan awal. Insya Allah kalaupun nanti antusias dari teman-teman ketika kita udah mulai rilis single bisa membangun semangat kita, insya Allah kita akan lebih semangat lagi dan terus membuat karya-karya untuk mewakili Lampung khususnya. Itu sih yang aku tunggu saja nih. Jadi kita teman-teman Kipas Tua itu kita akan coba rilis single yang berjudul OTW. Oke tunggu aja. Oke, bukan on the way ya. Oke tunggu aja ya. Oke tunggu. Nah itu yang akan dirilis oleh teman-teman Kipas Tua dengan single baru mereka yang berjudul OTW. Dan itu Nanti udah lagi video klip udah selesai ya? Take. proses Video klip kemarin udah selesai, udah ibaratnya syuting udah selesai, maksudnya produksi syuting udah selesai, kita editing, tinggal ya ini udah 80% lah, tinggal Finishing lah ya. breeding aja sih, karena kan kita masih kemarin visi kita kentang gitu. Enak jangan ini Truko. ya Truko. Balik ke Truko. Truko itu apa ya, usaha ya, buka ladang ya. Susah payah. Susah payah. Ya, Truko itu susah payah teman-teman. Jadi kalau kalian yang masih roaming dengan kata Truko itu adalah susah payah. Mereka itu masih struggle sekarang, masih berjuang lah gitu. Oke, single barunya berjudul OTW, Oke Tunggu Wae, yang akan publish insya Allah di bulan ini juga. Insya Allah ya bulan ini, targetnya sih bulan ini. Cuman kita kan masih pengen cari ini bulan ramenya kapan gitu. Maksudnya kita kalau rilis nanti kita masukin ke boleh. Makasih Nanti kita banget. juga akan minta teman-teman Kipas Tua khususnya Mas Dani sebagai vokalis untuk ngebawain sedikit lah potongan lagu atau refnya lah, ref dari lagu Oke Tunggu Wae itu tadi. Lali liriknya udah. Sebenarnya lagu OTW ini kemarin konsep video klipnya sinema sih, maksudnya lagi belajar, maksudnya kita pengen belajar film pendek gitu sih. Lebih nanti ada planning mungkin diperlebar lagi Mas ya. Ya pokoknya lengkapnya nanti kalian pantengin channelnya official Kipas Tua untuk ngelihat video klip plus lagunya seberapa Worth it. worth it nggak sih gitu ya Kipas Tua buat lagu dengan judul Angel yang bahas buat lagu dengan video klip yang mungkin ya kita tunggu aja lah nanti. Pokoknya teman-teman harus pantengin terus di channel YouTube-nya official Kipas Tua. Judul lagu mereka Oke Tunggu Wae. Kalau gitu langsung aja kita dengerin potongan lagunya Kipas Tua. Kita ambil refnya aja kali ya. Boleh. Refnya dari lagu yang berjudul Oke Tunggu Wae dari Kipas Tua. Kalau moral ini. nanti kalau ini rilis jangan di copyrightin ya. Oke siap. Belum ada publishing ya. Nanti ada publishnya. Boleh teman. Aja. Jangan
Jadi gue jadi nggak sabar ngedengerin full lagunya. Untung inget. Ini aja oke sih menurut gue sih oke sih. Gue sebagai pendengar yang baik ya. Alhamdulillah. Gue nggak cukup menguasai musik sebetulnya, tapi gue sebagai pendengar yang baik dan ref kalian cukup oke lah. Bisa kita jual lah gitu maksudnya. Ada nilai komersial di situ. Itu siapa yang nyiptain, sorry? Dan teman-teman sih semua. Teman-teman sih. Cuman Cuman untuk ada satu. ada Penulisnya siapa lah wes? kalau penulis enggak ini sih, Mas. Lirik. Membuat Untuk syair pertama dari Mas Bayu dari keyboard kita, cuman dari situ ada beberapa lirik atau syair yang kita ubah bareng-bareng sama teman-teman Kipas Tua. Jadi untuk awalnya untuk berarti kerangkanya udah ada sama Mas Bayu, cuman sama kita ada revisian lirik ataupun syair, ya udah kita jadinya seperti itu. Ya, Go. Pokoknya Anes Project berharap bahwa lagu ini adalah lagu yang bisa membawa kalian ke top up, Amin ya Allah. ke puncak paling atas. Top up diamond kalau Top up diamond, maksud gue ke posisi yang paling atas lah gitu. Dan kalaupun sampai Anes Project tertinggal, ya, Amin. gue cukup bilang ke kalian. Terus kalian mau saya apa ke kita gitu? Mau bilang apa? sombong ini Bang. Hai. Oh gitu ya. Aku sebenarnya terima kasih banget sama Sandi. Nah itu. Aku ini ya karena Jadi kalian tuh harus bilang makasih. Ya. ini You have to say thank you so Enggak, much. Mas, seantusias apa kok iso Anes Belum Project dulu. iki nyobor ini. Malah- Wis, opo wis? podcast kita yang dia kesini. Iki biasanya kan dhewe nyelondo merono. Iki kok Anes mrene ngono iki suatu kebanggaan dari Oke. Kipas Tua banget. Terima kasih banget. Ada konflik tadi sebelumnya. Sebenarnya Apa? Anes Project itu bukan pengen dituakan, bukan. Kita tahu kok mana yang bisa kita publish atau kita share ke teman-teman bahwa Kipas Tua tuh ada isinya loh gitu. Dan Anes Project memang thank you atas izinnya, thank you atas waktunya juga sudah meluangkan waktu untuk kita bisa Monggo kau. nyoba atau bersilaturahmi ke studionya Kipas Tua. Itu karena kita melihat bahwa kalian tuh punya sesuatu yang bisa dijual, punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, Amin. terutama keluarga Kipas Tua sendiri. Amin. Jadi ya itu yang mau kita sampaikan, cuman jangan lupa ketika kalian di atas kalian harus bilang apa? Terima kasih. Makasih. Masya Allah. Mantap. Oke. Rewel. Kayak gitu ya. Jadi cukuplah teman-teman. Thank you sharingnya Mas Dani, Oke. Mas Terima Aerokes, kasih dan juga, juga Mas teman-teman Kipas Tua. Saya hello. Ini rame loh. Jadi Ada di 50 belakang sekian. di belakang kamera ini sebenarnya teman-teman Kipas Tua tuh banyak banget. Itu memang karena mereka mengusung ke keluarga itu erat banget. Jadi thank you buat kalian semua, thank you buat Mas Dani, thank you buat Mas Aerokes. Sukses terus Kipas Tua, Amin, ya sukses Allah. juga buat kita. Kita saling support walaupun Pasti. kita punya konten yang berbeda, Pasti. tapi semoga kita bisa membawa nama Lampung itu dikenal banyak orang lah Amin, gitu. amin. Oke, thank you. Jangan lupa pantengin kita terus. Saksikan nanti untuk lagu full lagunya Kipas Tua di channel official Kipas Tua. Nanti kita akan share di description untuk channel mereka. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Matur suwun sangat, Ge. Yeay.